Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ibadi as'adil arabi wal ajam wa imam tayyibata wal haram wa tarjuman lisanil qidam wa manba'il hilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zidhu syarafan ya Rabb zidhu syarafan ya Rabb zidhu syarafan ya Rabbi wa karamahu wa ta'zima wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa salama wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dawil fakhril ali wal qadril jalil sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa qawati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويجعلنا من العلماء العاملين ورحمة بنا الله يرسلون الثواب والأجر لا أرحم بآبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم أرواح المسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح المؤسسين والموتى والعلمين في هذا المجلس ونقول خصوصا إلى أرواح علمائنا وشيخنا في مقدمتهم المقولة معلم محمد شفيع الهداني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومه في الدارين ونرفع بأيضا الله ويبارك في أعمالنا وأموالنا وذريتنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويغفر جميع حوائجنا هذه هي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Manfaatku yang saya muliakan para guru, para pimpinan, para bapak hadirin dan ibu hadirat, wabil khusus
Rahimul Majlis keluarga besar Muhammadiyah Kiai Safi Adam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari Sabtu yang berkah ini tanggal 16 Covid tadi 1446 bertepatan dengan tanggal 19 Oktober 2024. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga kita sama-sama dapat pengajian yang biasa kita di jam 10.30, namun pada hari kita awal pada itu karena setelah kita ngaji kita akan mengadakan acara maulid berikut maulid besar hadar. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sini sebagai amal ibadah yang diterima dosa-dosa kita diampuni serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut untuk yang bermanfaat. Yang kita baca Al-Qur'an saja, yaitu ayat 80 dan seterusnya suratul Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau katsirun minhum yatawallawna alladziina kafaru. Tapi sama qaddamat lahum anfusuhum an tamiqallahu 'alaihim wa fil 'adzabi hum qalilun. Allah Azza wa Jalla Ta'ala berfirman di kata Syekh Qasim, tafsir Qasim, kata Syekh Qasim, Allah Azza wa Jalla firman Allah yang kita baca tadi, kalau katsirun minhum, kalau kamu lihat siapa itu Nabi Muhammad saat turun ayat, kalau kamu lihat. Dan Nabi Muhammad sudah tidak ada yang kamu itu sekarang kita ini. Karena kan waktu kamu masih ada Nabi Muhammad. Sekarang kamu itu kita ini umatnya. Kamu melihat kasih minhum kebanyakan mereka kamu. Siapa itu mereka? Nah, kata Syekh yang maksud mereka yakni minal Yahudi. Waktu zaman Nabi Yahudi itu seperti siapa itu? Mislu Ka'bil Ashraf, seperti Ka'bil Ashraf wa ashabihi dan teman-temannya itu waktu dulu. Nah, kalau sekarang Yahudi yang sekarang menjajah pasar Palestina. Kalau dulu itu Yahudi siapa itu? Ka'bil Ashraf wa ashabihi. Kamu melihat kebanyakan mereka Yahudi itu apa itu? Ini kan Yahudi itu jadi makhluk awal, makhluk yang keduanya kena tahu. Kamu lihat, janawal dan ladina kafaruna. Kebanyakan orang Yahudi pada waktu zaman Nabi di Madinah yang jauh di Nasrani, kalau mereka itu orang kafir musyrik sembah berhala. Kamu melihat kebanyakan orang Yahudi yang ada di Madinah itu yatawallawna alladziina kafaru, menyokong orang-orang kafir. Siapa yang menyokong orang kafir? Yaitu orang musyrik. Padahal mereka Yahudi di Madinah itu jadi warga negara Madinah. Bukannya menjadi warga negara yang baik. Apabila ada musuh, ada musuh yang maka warga negara yang baik, walaupun agamanya lain, harus membela negara. Bahkan mereka itu bukan membela negara, perunya bersiapa? Kepada musuh yang ada dari Mekah yang mau menyerang Madinah. Kan aneh itu. Jadi orang Yahudi yang ada di Madinah kan jadi warga negara Islam. Ketika negara terancam karena dapat serangan dari orang kafir musyrik, terjadi perang Uhud, kan orang musyrik dari Mekah menyerang Madinah.
Nah harusnya orang Yahudi yang ada di Madinah yang jadi warga pasti bela negara. Bahkan dia apa itu? Dia mau belain orang Jawa. Itu bahasa dulu namanya ya awal laut. Kalau sekarang namanya berkoalisi. Kalau sekarang harusnya dia berkoalisi sama Madinah. Karena kan itu sih. Masa berkoalisi sama siapa? Sama orang musyrik yang datang dari Mekah. Benar dikasih nama orang kapan itu Yahudi Madinah? Ya, bergabunglah ya koalisi itu bergabung sama orang musyrik yang menyerang Madinah. Kapan? Ini nama itu ketika orang musyrik keluar dari Mekah, mau memerangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diuji memerangi orang musyrik keluar dari Mekah mau memerangi Nabi di Madinah. Maka Yahudi yang ada di Madinah yang seharusnya membela negara supaya jangan dimasuki oleh musuh, malah mereka berkoalisi sama musuh. Nah itulah sifatnya orang Yahudi. Nah kalau lantas makna, nah ini makna kedua, kan tafsir Al-Fadil ini banyak penafsiran. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, Abdullah bin Abbas menafsirkan bukan Yahudi. Kamu melihat kebanyakan orang munafik. Nah, kan beda. Kalau dari kamu melihat kebanyakan orang Yahudi membela orang musyrik. Kalau Ibnu Abbas menafsirkan bukan orang Yahudi saja. Orang munafik, kamu melihat kebanyakan orang munafik. Nah, dia tawalau Yahud. Nah, orang munafik yang ada di Madinah, dia itu membela orang Yahudi. Ya. Nah, di Madinah ini kan ada komunitas namanya. Ya. Ada komunitas, ada kaum muslimin, ada Yahudi dan munafik. Kalau munafik namanya siapa pimpinannya? Supaya yang tahu. Kamu melihat kebanyakan orang munafik berkoalisi sama siapa? Orang Yahudi. Nah ini penafsiran Abdullah bin Abbas. Ada dua penafsiran. Yang dilakukan oleh orang Yahudi berkoalisi sama orang musyrik, atau yang dilakukan oleh orang munafik berkoalisi sama Yahudi, perbuatan itu perbuatan apa itu? Labik sama kordamat lahum anfusuhum. Perbuatan yang dilakukan Yahudi itu kepada orang sama-sama musyrik atau munafik berkoalisi sama orang Yahudi, perbuatan itu seburuk-buruk. Ini namanya diinsa'il dami, ada diinsa'il mati. Ada PL untuk memuji, ada PL untuk mencela. Kalau untuk mencela dam. Jadi Allah mencela labik sama kordaman kalau seburuk-buruk. Harus seburuk-buruk yang paling buruk. Kan perbuatan buruk banyak. Kalau ini yang paling buruk. Labik sama kordaman kalau itu perbuatan buruk adalah perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Siapa mereka? Yahudi yang berkoalisi sama orang musyrik atau orang munafik yang berkoalisi sama orang Yahudi. Yakni apa kita bisa? Ini artinya kita melakukan minal seburuk-buruk yang mereka lakukan. Itu dikatakan amal yang paling buruk. Kenapa paling buruk? Ya, 5 adihim fil akhirah, 5 adihim buruk untuk akhirat. Ya, menurut akal pun di dunia buruk, apalagi nanti di akhirat. Sebab Allah nanti akan menghisab hambanya di akhirat, ya, akan perbuatan yang dilakukan hambanya di dunia. Kalau buruk, kalau sangat buruk, berarti azabnya sangat sedih. Apa itu? Azab yang sangat pedih. Antuman bagi mereka. Sakit Allah marah. Allah marah, Allah murka. Kalau Allah sudah marah, sudah murka, mau minta tolong sama siapa lagi? Sedangkan kita di akhirat itu
tidak ada lain selain pertolongan Allah. Allah murka, yakni bima fa'alu, dengan sebab yang mereka lakukan itu. Apa itu yang mereka lakukan tadi? Berkoalisi sama orang musyrik Yahudi, berkoalisi orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Atau tadi Yahudi berkoalisi sama orang munafik memerangi kaum muslimin. Wa bil adabi hum qalibun, dan mereka nanti diazab di akhirat qalibun, total. Jadi azabnya itu azab yang sangat pedih, itu tidak ada henti-hentinya. Walau kan yu'minuna billah. Nah, ini ayat yang berikut, ayat 81 dari ayat 80. Ayat berikut 81, seandainya mereka beriman, Yahudi itu beriman bila wa bin nabi wa nabi, yakni laukan apaulah illadzina yatawallawna al-kufar wa yu'minuna billah. Seandainya mereka orang Yahudi itu beriman sama Allah dan membenarkan Nabi Muhammad, annahu nabiyyun ma'ruf, bahwa Muhammad itu adalah nabi yang Allah utus ila kafatil qauli, kepada seluruh manusia. Nah, inilah keistimewaan Nabi yang tidak ada pada Nabi sebelum. Kalau Nabi sebelumnya diutus untuk umatnya khusus, ya, kalau Nabi untuk seluruh umat. Kalau mereka beriman sama Allah, beriman sama Nabi yang Allah utus untuk seluruh manusia, bahwa unzila ilaihi, dan beriman kepada yang Allah turunkan kepada Nabi. Apa itu yang Allah turunkan kepada Nabi? Yakni Al-Quranul Karim. Nah, beriman sama Allah, beriman sama Nabi, beriman sama Quran, ya. Alladzi unzila ilaihi min rabbi, yang Allah turunkan Quran itu dari Tuhannya. Maka kalau ya, seandainya mereka beriman, maka Yahudi itu tidaklah berkoalisi sama orang musyrik. Seandainya itu mereka beriman sama Allah maupun sama Quran, niscaya mereka itu tidak berkoalisi sama orang musyrik. Kalau memang penafsiran pertama, kalau penafsiran yang kedua, kalau seandainya mereka orang munafik benar-benar beriman. Kalau orang munafik benar-benar, orang munafik itu imannya nggak benar-benar, tidak orang di hati lain. Seandainya orang munafik benar-benar beriman sama Allah, sama Rasul, sama Quran, jadi mereka nggak berkoalisi sama orang Yahudi. Oke. Nah, seandainya ya, misalnya mereka tidak berkoalisi sama orang Yahudi, yang walaupun akal berkoalisi antara wa amri, yakni walakin akan tetapi kebanyakan. Jadi kan seandainya mereka tahu sayang, namun sayang kebanyakan mereka beriman. Ya, kebanyakan mereka Yahudi, kebanyakan tidak beriman. Walakin akal qaridun anta'atillah, akan tetapi mereka tidak beriman kebanyakan, keluar dari taat wa amri, dan keluar dari perintah Allah. Nah, sekarang kenapa dikatakan kebanyakan? Dari semua Yahudi beriman, tapi kebanyakan. Nah, dikatakan kebanyakan ini an-nawu ayman an-naminkum ma'ayukin, karena Allah Ta'ala mengatakan di antara mereka ada yang beriman. Memang Allah tahu di antara Yahudi ada yang beriman. Walaupun saat turun ayat ini mereka beriman, tapi Allah sudah tahu ada nanti Yahudi yang beriman. Siapa itu? Nah, seperti Abdullah bin Salam, seperti Ka'bul Ahbar, seperti Ka'bul Ahbar. Ya, kalau yang tadi kan bukan Ka'bul Ahbar, Al-Asfar, ini Ka'bul Ahbar. Nah, mereka ini Yahudi, ulama Yahudi, akhirnya makanya dikatakan kebanyakan. Ya, karena ada di antara mereka yang beriman. Baik. Nah, kemudian itu Abdullah bin Abbas wa ashabuhu, dan teman-temannya.
pembunuhan. Nah ini ayat yang ke-81-83. Mata bidana asatan ini adawatan lilladzina amanu al-yahudu walladzina asyraku. Mata bidana ini lamnya orang diatur dijawab Yehova. Artinya jatuhnya sebagai jawab Yehova. Takdirnya wallahi la tajidana asatan nasi adawatan. Demi Allah. Kalau Allah berfirman demi Allah, artinya demi aku. Masih Allah berfirman demi Allah. Ini firman Allah. Aku bersumpah demi Zatku, demi kebesaranku. Lata tidaknya kamu akan mendapatkan, wahai Muhammad, kamu akan mendapatkan anak, ada anak manusia, ada watan artinya yang sangat memusuhi. Memusuhi siapa? Memusuhi orang-orang yang beriman. Ya, jadi sebelum terjadi Allah sudah kasih tahu kamu akan mendapatkan permusuhan yang sangat besar. Siapa yang memusuhi orang yang beriman? Yaitu al-Yahud. Nah ini tadi Yahudi dan al-Musyrik yang ada di Mekah. Ini yang sangat memusuhi Islam kan ada tiga, ada Yahudi, ada orang musyrik, ada orang Nasoro, orang Kristen. Nah, yang sangat memusuhi adalah Allah siapa? Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Nah, itulah alam. Nah ini lata dan alam orang itu alamu ya berarti kalau ini lata dan alam kosong. Lam jawab sifat. Ya takdir ini wallahi ya Muhammad innaka la tajidanna. Ya, ini Allah berfirman, aku bersumpah demi Zatku, kamu nanti akan lihat, akan jumpai, akan dapati orang yang paling memusuhi engkau dan memusuhi orang-orang yang beriman kepada engkau. Siapa itu? Al-Yahuda. Al-Yahuda. Ini Yahuda menjadi makhluk yang kedua. Yahudi. Siapa yang sangat memusuhi kau? Nama kau pertama asadana, adawatan, tamir. Makhluk kedua Al-Yahuda. Waladi asrafu dan yang diri. Bahwa sallallahu tidak ada wakil Yahud wasu'un kata tidak kenapa Allah menyifati. Kenapa orang Yahudi disifati dengan sangat memusuhi? Ya? Yahudi sangat memusuhi sifatnya. Mengubah ijabatil haq. Karena mereka sulit menerima kebenaran. Mereka itu sulit menerima kebenaran. Padahal kebenaran yang disampaikan oleh Nabi mereka sudah tahu. Sebelum Nabi sampaikan mereka sudah tahu kebenaran melalui Taurat. Karena Yahudi baca Taurat. Nah, Muhammad sebagai Nabi tak ada di Taurat. Jadi sebelum Nabi menyampaikan kebenaran, mereka sudah tahu itu benar. Gimana tahu ini Taurat? Tapi mereka nggak mau. Nah, sekarang corona musyrikin. Kalau Yahudi itu sangat memusuhi Nabi dan kaum muslimin, siapa lagi yang mengancam Yahudi? Corona mendampingnya siapa? Orang musyrik saja yang dikatakan orang Yahudi berkoalisi. Jadi yang sangat memusuhi Nabi dan kaum muslimin Yahudi dan orang Corona. Apa Corona musyrikin? Abadat al-asnam yang berhala. Sama tuh musuhinya Nabi orang mukmin. Nah, kenapa mereka itu kalau orang Yahudi tadi memusuhi Nabi, orang musyrik memusuhi Nabi karena apa? Padahal tahu kalau Nabi benar. Asalan binhum lil mukminin. Nah, gengsi ya, gengsi kalau nafsi orang kaya, orang murah, gengsi ya. Kenapa gengsi? Karena orang mau digengsi, orang digengsi, yang digengsi itu
lebih tinggi daripada orang yang mungkin jadi dengki. Nah, dengkinya kalau tidak, kalau orang Yahudi dengkinya apa? Pengennya Nabi terakhir dari kalangan Yahudi, tapi Allah pilih Abraham. Nah, itu sebab dengkinya orang Yahudi. Nah, sekarang dengkinya orang Muslim, padahal orang Arab, orang Muslim juga orang Arab. Kenapa dengki? Tahu juga, pengennya yang Allah pilih jadi Nabi itu tokoh-tokoh mereka. Allah. Tapi yang Nabi pilih siapa? Anak yatim yang saat dia lahir sudah kagak punya anak. Nah, itu kan dengki ya. Kena dengki kepada kaum ini, dengki kepada Nabi. Nah, kemudian tadi kalau yang paling sangat memusuhi, yang sangat memusuhi Nabi dan kaum ini yang menjadi para muslim, ada yang sangat dekat, walaupun mereka itu non muslim, namun mereka itu hatinya lembut hingga menerima Islam. Siapa itu? Orang-orang Kristen. Tapi orang Kristen tidak semua ini. Nah, yang hatinya lembut sehingga mereka masuk Islam, seperti Najasyi. Nah, ini Raja Abbasad kemudian masuk Islam. Nah, mengenai kenapa orang-orang Kristen dipuji oleh Allah, insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Karena jatahnya mestinya itu ini mestinya kalahkan. Insya Allah kelanjutannya nanti tiap hari Sabtu tanggal 11. Insya Allah. Nah, ini saja. Semoga yang seluruh ini menambah keimanan dan wawasan kita. Berharap Al-Quran Karim yang bisa baca yang Assalamualaikum warahmatullahi